Nah, siapa yang paling berhak untuk menjadi imam sholat? Apakah yang suaranya mendayu-dayu dan suaranya indah, dan suara itu menjadi pertimbangan menjadi imam sholat? Maka para ulama dalam berbagai kitab, ini kitabnya saya saya ambilkan dari beberapa kitab, ada dari kitab Asy-Syarqawi, ada dari kitab Riyadul Badi'ah. Orang yang paling berhak menjadi imam sholat itu yang pertama dicari dulu fal afqah, orang yang paling alim, orang yang paling pinter, fal a'lam, orang yang paling alim, orang yang paling pintar. Kemudian baru fal aqra. Aqra itu orang yang bacaannya paling bagus, fasih, orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Baru itu nomor 2. Bukan suara loh ya. Suara nanti ada urut-urutannya sendiri. Suara itu menjadi pertimbangan menjadi imam sholat, tapi nomor nanti sih. Ya, urutan yang pertama fal afqah, yang paling ahli fikih, yang paling alim. Baru yang kedua fal aqra. Fal aqra itu orang yang bacaannya lisannya paling fasih. Yang mencakup fal aqra itu kalau para ulama mengartikan lisannya paling fasih, hafalan Qur'annya paling banyak. Mungkin dia hafal Qur'an, bisa jadi. Bukan suara, kalau suara pertimbangannya nanti. Kenapa? Sekarang begini. Kenapa ke orang yang alim lebih didahulukan daripada orang yang bacaannya paling fasih? Ya toh? Sekarang begini. Saya kasih contoh. Si Nabil dengan si Fadil. Ini si Fadil hafalan Qur'annya dia hafal 10 juz. Fadil hafal 10 juz. Wah, keren Fadil. Si Nabil hanya hafal surat Al-Fatihah dan Kulhu. Tapi si Nabil tentang fikih dia sangat menguasai. Masalah ini dia ngerti, masalah ini dia ngerti. Maka kata para ulama, fal afqah yuqaddam. Yang ahli fikih dahulukan walaupun dia hanya hafal surat Al-Fatihah daripada si Fadil yang sudah hafal 10 juz. Yang pertama tetap fal afqah fal a'lam. Alasannya satu, ada beberapa alasan. Alasannya kenapa? Orang yang paling alim jadikan dia imam. Kalau di sini sama mana ada yang imami, sopo sing paling alim? Maju. Andre paling alim, maju Andre. Alasannya kenapa? Kok orang yang paling alim dijadikan imam? Alasannya yang pertama ikut Kanjeng Nabi karena li'annahu sallallahu alaihi wasallam qaddama Abu Bakrin lis-salati min ghairihi ahfadhu minhu. Karena Rasulullah itu ketika nyuruh Kanjeng Nabi ada udzur untuk menjadi penggantinya Kanjeng Nabi ngimami sholat, itu Kanjeng Nabi nyuruhnya Abu Bakar. Kalau pijakannya adalah orang yang paling hafal Qur'annya paling banyak, tentu Kanjeng Nabi tidak milih Abu Bakar karena ada sahabat yang lebih banyak hafal Qur'an. Lebih banyak hafalannya Qur'an. Abu Bakar mungkin hafalan Qur'annya kalah dengan sahabat yang lain. Tapi secara fikih, secara keilmuan, ilmunya Abu Bakar waktu itu tidak ada yang menandingi. Makanya Kanjeng Nabi milih Abu Bakar. Ya milih Kanjeng Nabi. Apalagi cuman suara. Suara itu pertimbangannya nanti. Lah kalau suara kenapa Kanjeng Nabi gak milih Bilal aja? Bilal, kamu yang ngimami. Suara yang terkenal paling indah suaranya Bilal, suaranya Abdullah ibnu Umi Maktum. Kan itu mestinya. Tapi Bilal tidak pernah disuruh Rasulullah untuk ngimami. Yang disuruh malah Abu. Itu menunjukkan apa? Kealiman dalam
menjadi imam itu prioritas yang nomor 1. Walim dahulukan, walaupun suaranya biasa-biasa. Alim dahulukan, walaupun kefasihannya, kehafalan Qur'annya kalah, tidak apa-apa. Alim dahulukan, itu yang pertama. Yang kedua alasannya, ini penting ya. Sekarang ini susah karena ada ulama yang baca Quran wis enak-enak dihina-hina hanya gara-gara suaranya kurang enak. Ya kok suara iki lho. Nyari ra penyanyi sing suaranya enak kok jadi imam. Yang kedua alasannya apa? Kata para ulama, li'annal ihtiyaj lil fikhi fi salat aktsar likasratil waqa'i fiha. Kenapa yang didahulukan bukan mereka yang paling banyak hafalannya, tapi yang ngerti fikih yang lebih didahulukan, yang alim yang lebih didahulukan? Karena kejadian-kejadian dalam sholat, hal-hal yang dibutuhkan fikih dalam sholat itu lebih banyak daripada hanya sekedar bacaan. Contoh kemarin, kapan saya ngimami yang enggak duduk itu? Tadi malam apa? Tadi malam ya? Bukan kemarin, tadi malam sholat Isya ya. Tadi malam saya ngimami sholat Isya. Waktu saya sudah rakaat kedua, saya berdiri. Anak-anak, subhanallah. Kaget aku sampean. Subhanallah, bener anak-anak baca subhanallah. Berarti makmum yang cerdas. Berarti makmum Darut Tauhid cerdas-cerdas. Subhanallah, imamnya salah, maca subhanallah. Tapi saya posisinya sudah agak berdiri, sudah melebihi haddur ruku', sudah posisi berdiri. Saya enggak boleh balik. Walaupun ekocai subhanallah, karena posisi saya sudah berdiri. Kalau saya duduk lagi sudah dalam kondisi ruku', maka kok saya duduk, maka saya batal, sak makmumnya ikut batal. Maka saya teruskan. Lagi kalau imamnya enggak ngerti, sudah berdiri, Allahu Akbar, subhanallah, tojuk boleh. Batal enggak sholatnya? Batal. Kenapa? Karena dia sudah talabus biwajibin. Karena dia sudah melakukan kewajiban yang berupa apa? Berdiri untuk mengejar yang sunnah, duduk. Tahiyat yang pertama itu hukumnya sunnah. Sudah melakukan wajib untuk turun dalam melakukan sunnah, itu hukumnya tidak boleh. Kok saya berdiri, ini kalau imamnya nggak ngerti, imamnya bodoh, berdiri, subhanallah sudah berdiri, tojuk boleh, batal, makmum-makmumnya batal. Maka kasratul waqa'i, banyaknya kejadian-kejadian dalam sholat itu membutuhkan solusi yang cepat. Siapa yang bisa memberikan solusi yang tepat dan cepat? Masuk sholat sih dimikir. Tepat dan cepat. Ya, siapa yang tahu? Yaitu orang yang alim, orang yang al-afqah, orang yang a'lam.